Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu berlimpah dan kuat dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, sebentar kami bersekutu dan mendengar firman, Tuhan berdoa supaya Engkau berbicara, Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerangi hati kami. Buat kami ini bangga dengan Injil-Mu. Buat kami ini bermegah dalam kekuatan berita Injil itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara secara khusus bagi setiap rekan-rekan yang hadir pada fellowship, meskipun kami tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kami percaya hikmat Roh Kudus itu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan pada malam hari ini itu membuka, mencelikkan kami dan mengarahkan kami kembali untuk percaya kepada-Mu itu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan pada malam hari ini juga memberikan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya share screen aja ya saudara-saudara, sebentar. Hari ini saya ingin sampaikan tentang satu tema, yaitu not ashamed, atau dalam bahasa Indonesia itu tidak malu, saudara-saudara. Ini saya ingin share. Ini merupakan salah satu perenungan yang saya dapatkan selama pandemi. Jadi saya bersyukur selama 2 tahun lebih ya pandemi ini, Tuhan tuh banyak sekali bekerja, banyak sekali berbicara dalam hidup saya pribadi. Saya menjadi orang yang berbeda sebetulnya. Gara-gara pandemi ini saya punya pengalaman yang luar biasa, saudara-saudaraku. Tetapi karena banyak pengalaman-pengalaman dan kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan singkapkan. Dan salah satunya itu ya yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Ini bukan hal yang baru sebetulnya, tetapi malam hari ini saya ingin bicara tentang Injil, saudara-saudara. Tentang bagaimana kita itu bermegah atau bangga dengan Injil atau berita baik. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, sebagai orang Kristen, kita ini tidak terlalu giat memberitakan Injil, kalau kita mau jujur. Sorry. Ini saya baru pulang dari Magelang soalnya. Jadi ini mendadak ada satu teman koordinator ibadah kami, itu papanya meninggal di Magelang. Jadi kemarin saya berangkat, ini saya langsung pulang, jadi saya ini barusan nyampe rumah tadi di telepon Gunawan, saya sudah mikir, waduh ini harus menututi gitu kan ya. Dan saudara-saudaraku, saya melihat bahwa memberitakan Injil itu menjadi satu hal yang jarang dilakukan oleh orang Kristen kebanyakan. Hanya para penginjil, hanya orang-orang yang memang kayak terpanggil gitu, mereka kemudian bisa menginjil, atau orang-orang yang kemudian dilatih secara khusus gitu. Padahal saudara-saudaraku, kabar baik itu ya sebetulnya manusia itu diciptakan. Kita itu sebetulnya by default ya, kita tuh secara alamiah saja, kita tuh suka menyebarkan berita baik. Terakhir saya itu didatangi sama satu teman jemaat, kok Gus, ini ada satu terapi katanya saudara-saudara. Saya jarang ketemu dengan teman ini, tapi dia secara khusus, kok Gus, aku minta ketemu. Saya pikir mau konseling gitu. Kalau konseling sih ya anytime gitu kan. Enggak, dia minta ketemu, terus setelah ketemu, gini kok Agus, ini ada satu terapi, infus katanya. Ini semua penyakit bisa sembuh, dia bilang. Terus dia kemudian menceritakan, dia bersaksi orang kanker, orang Parkinson, bahkan ibu-ibu yang sudah menopause katanya. Itu kalau di terapi ini bisa menstruasi lagi gitu. Jadi itu membuat orang itu lebih muda katanya gitu. Pokoknya aku Agus, ini penyakit sembarang bisa sembuh. Wah, dia tuh sangat dengan semangat dia menceritakan ini bentuk terapi ini. Saya itu tipe orang yang nggak gampang percaya jujurnya. Saya itu bukan orang yang ini percaya. Saya biasanya saya akan Google dulu, saya akan cari ini terapi apa gitu kan. Saya lihat kelihatannya kok bener gitu. Jadi ini terapi jenis baru gitu. Saya nggak akan jelaskan, saya nggak promosi soalnya. Tetapi kemudian singkat cerita, dia berhasil meyakinkan saya untuk saya ikut terapi itu. Dan pada saat saya setelah ketemu dengan dia, saya mikir, iya, kok bisa ada orang itu segitu semangat ya gitu. Saya yakin bahwa teman saya ini pasti bermaksud baik.
Ya, saya ini punya diabetes kan, ya ada kolesterol sedikit juga, gitu kan. Tapi saya diabetes sudah belasan tahun. Dan dia tahu, dia bilang diabetes bisa sembuh Pak Agus, gitu. Ya akhirnya singkat cerita saya akhirnya terbujuk begitu, dan akhirnya saya ikut juga terapi ini. Tetapi yang saya maksud saya begini, poin saya adalah betapa mudahnya kita itu menceritakan kabar baik berupa hal-hal seperti ini, betul nggak? Ini loh ada ini loh ada investasi yang bagus, apapun kalau atau secara sederhananya lewat WA lah, lewat WA. Ya nggak? Kalau ada sesuatu yang kabar-kabar yang menghebohkan, kita dengan mudah mengirimkannya, kita broadcast gitu. Apalagi kalau kita dapat kabar yang sungguh-sungguh baik, beasiswa atau apa bantuan pemerintah untuk ini, wah itu kita suka sekali. Ini vaksin di mana, ada ini di mana. Begitu-begitu. Kita sebetulnya manusia itu ya didesain untuk kita tuh saling berbagi kabar. Makanya media sosial itu menjadi sebuah menjadi sebuah ledakan begitu. Karena dengan media sosial setiap orang itu bisa menjadi pembawa berita. Nggak tahu berita apa gitu, bisa berita baik, bisa berita buruk. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana grup-grup WA kita itu bisa penuh dengan pesan, mungkin dalam sehari kita tuh harus membaca, menerima ratusan informasi, video-video lucu lah, kesaksian lah, ya kan? Kita enggak sampai rasanya kayak tenggelam di dalam lautan informasi itu. Kenapa? Setiap orang tuh suka berbagi. Setiap orang tuh siapa sih yang nyuruh mereka broadcast-broadcast? Enggak ada gitu. Mulai dari ibu-ibu yang tante-tante yang sudah tua sekalipun, begitu mereka bisa main WA, mereka langsung yang dilakukan apa? Biasanya mereka broadcast. Gitu. Mereka sebarkan segala macam berita. Ya bisa berita hoax segala macam ya. Nggak soal itu beritanya apa, tapi kita melihat bahwa manusia itu pada dasarnya suka untuk membawa berita, apalagi kalau itu berita yang baik, berita yang dibutuhkan semua orang. Tetapi untuk Injil nggak begitu gitu. Saya pribadi menjumpai bahwa kalau saya mau menginjil itu kayak mikir gitu, saudara-saudara. Mikir kayak orangnya jangan-jangan tersinggung, orangnya jangan-jangan nggak mau percaya, jangan-jangan nggak mau terima gitu ya. Sepertinya untuk menginjil itu kita tuh kayak mesti ngitung betul gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau ditanya Injil itu apa? Injil itu kabar baik yang menyelamatkan gitu kan. Tapi kita tuh kayak nggak bisa begitu yakin dengan berita yang kita punya. Gitu. Kita hanya menginjil itu waktu dulu. Kalau saya pengalaman saya pribadi, saya menginjil itu waktu saya baru bertobat. Waktu baru bertobat mengalami kasih yang mula-mula, semangat, semua orang saya injilin. Mau sopir bis, mau siapapun. Wah, kalau perlu berdebat gitu, zaman dulu. Sekian puluh tahun yang lalu, waktu saya masih mahasiswa, lagi berkobar-kobar, baru bertobat, baru mengalami kasih Tuhan yang mula-mula. Wah, saya menginjil. Setiap orang saya jumpa itu mudah sekali. Pada hari ini, jujurnya juga gitu, kayak berita Injil itu menjadi satu berita yang kayak berita yang dulu gitu. Ya, dulu aku berdosa dan segala macam. Dan sekarang saya ini sepertinya sudah 37 tahun menjadi orang Kristen. 35 tahun menjadi orang Kristen. Injil itu menjadi sesuatu yang barang lama begitu. Sepertinya begitu. Jadi kalau harus menginjil lagi, dan itu kita tidak bisa melakukannya dengan satu semangat dan keyakinan seperti yang dulu. Nah itu kenapa saudara-saudara? Ya, hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan ini. Dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan oleh Rasul Paulus, Roma 1 ayat 16-17 ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesianya di atas. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Karena aku ini tidak malu karena Injil Kristus. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalam Injil dikatakan, for in it, atau in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh atau tidak malu. Ya, kalau keyakinan kokoh ini dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya itu aku tidak malu karena Injil. Jadi aku ini bangga dengan berita Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi mengapa Paulus itu tidak malu. Dan bagaimana kalau kita memahami apa itu Injil, saudara-saudaraku. Saya pikir
kita bisa memberitakan Injil itu seperti kayak teman saya tadi itu. Ayo, itu sungguhan loh, ini kamu sembuh dan segala macam kan ngomong terapi. Tapi saudara-saudaraku, sering kali gini, saya pikir gini, kenapa kita kok enggan memberitakan Injil? Padahal kita ini manusia yang suka berbagi kabar. Kenapa bukan kabar baik Injil yang kita beritakan? Karena jujurnya, kita nggak yakin lagi dengan Injil. Nah, itu masalahnya. Kenapa tidak yakin? Tidak ngerti, saudara-saudaraku. Banyak orang berpikir begini, Injil itu apa? Kalau saya mau tanya saudara. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik bahwa Yesus itu mati untuk aku, sehingga aku yang berdosa diselamatkan. Begitu aku percaya Yesus, aku mati masuk surga. Itu Injil, betul enggak? Apakah itu salah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi itu tidak lengkap. Kalau Injil itu cuma menyelamatkan orang berdosa supaya mati masuk surga, saudara-saudaraku, berarti Injil itu cuma bekerja di awal dan di akhir. Injil jadi kayak asuransi jiwa akhirnya. Ya enggak? Injil itu kayak asuransi jiwa, di mana manfaatnya, kuasanya itu baru bekerja setelah kita mati. Nah, ini yang saya lihat apa ya, kekurangan gitu. Satu berita yang sangat tidak lengkap, saudara-saudara. Apa betul Injil itu kayak asuransi jiwa? Kalau Injil itu seperti asuransi jiwa, tidak heran kita sulit gitu. Karena zaman sekarang, saudara-saudara, kalau Anda bilang, kalau mati masuk surga, ada orang yang bisa terima, ada orang yang mikir, wah, aku mati loh sesuai gitu kan ya. Terus nanti aja lah gitu. Saudara tahu bahwa sekarang orang jual asuransi jiwa itu tidak gampang. Kenapa? Asuransi jiwa itu baru bermanfaat setelah kita mati gitu loh. Dan bagi orang-orang anak-anak muda yang sedang senang-senangnya lagi senang-senang hidup, suruh mikirin mati ya, biasanya nggak mikir ke sana, saudara. Nah, Injil itu saudara, bukan itu, bukan hanya itu maksud saya. Injil itu bukan cuma membahas saudara itu mati masuk surga. Nah, sehingga akhirnya dari bertobat, oke, Injil itu membuat dosamu diampuni, ya kan? Bertobat, dosa kita diampuni, kita terima hidup baru. Terus tuh kayak ada blank gitu, kayak ada vakum gitu, kemudian mati masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, hidup dari bertobat sampai mati ini loh, saudara-saudara, apa yang terjadi? Itu kita tidak menyadari. Makanya banyak orang Kristen setelah dia bertobat, dia itu tidak banyak bertumbuh gitu. Jangankan mau memberitakan Injil, dia tidak banyak bertumbuh. Dia hanya berharap, pokok aku tidak murtad, pokok aku tak pertahankan kehidupan Kristenku. Ya, pokoknya aku sudah jadi Kristen. Nanti kalau aku mati masuk surga. Jadi yang dipikirin itu hanya aku bertobat terima Yesus supaya kalau mati masuk surga. Ini hanya sebagian kecil dari Injil, saudara-saudara. Karena Injil itu apa? Dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan itu apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu apakah cuma sesudah mati kita masuk surga? Bukan, saudara-saudara. Kata-kata keselamatan itu artinya apa? Kita tuh dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menikmati kerajaan Allah di masa sekarang. Saudara tuh harus mengalami keselamatan tuh hari ini. Hidup kekal itu, saudara-saudaraku, bukan cuma nanti setelah mati. Berkat Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka itu mengenal Engkau, Yesus. Engkau, yaitu anak Yesus yang diutus oleh Allah. Begitu Anda menerima Yesus, Anda itu menerima hidup kekal. 1 Yohanes pasal 2 itu ada. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi surga itu, kerajaan surga itu bukan hanya berlaku nanti setelah kita mati, saudara-saudara. Yesus kalau saudara baca di seluruh Alkitab Perjanjian Baru khususnya, saudara kan menjumpai sebuah pandangan bahwa kerajaan surga itu di dunia ini, hadir di dunia ini. Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami, dikatakan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di surga. Jadi Injil kerajaan itu, saudara-saudaraku, tidak berbicara masalah hidup setelah nanti, tidak. Kalau Injil itu cuma bicara masalah saudara bertobat terus mati masuk surga, ini akan hilang. Jadi dari bertobat sampai mati ini apa yang mau dilakukan? Saudara pernah bertanya enggak begini, kalau agama-agama lainnya? Semua agama itu mereka beribadah, beragama supaya masuk surga, ya kan? Islam misalnya, mereka taat, beribadah, puasa, supaya mati masuk surga. Nah kita ini mati sudah dijamin, betul enggak? Kita begitu percaya Yesus, selamat kamu.
mati masih masuk surga. Nah, terus kalau sudah dijamin gitu, hidup ini untuk apa? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita doa? Untuk apa kita bersekutu? Untuk apa? Kalau memang semua sudah dijamin selamat. Makanya banyak orang Kristen akhirnya menjadi orang Kristen yang sembarangan gitu. Karena bagi mereka asal aku percaya Yesus, mati masuk surga. Itu toh yang dipegang. Nah, hidup ini gimana tuh, saudara-saudara? Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata selamat itu artinya apa? Kita itu mengalami surga di dunia ini, begitu. Damai sejahteranya, kuasanya, kebenarannya. Kita mengatakan kerajaan surga itu bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Dan itu bukan di alam nanti setelah kita mati. Iya, begini, saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, urusan setelah mati itu tidak banyak dibahas, saudara-saudara. Tidak banyak dibahas. Perjanjian Baru itu membahas bagaimana saudara itu menghadirkan surga di dunia ini pada hari ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Injil itu sebetulnya menyelamatkan saudara dari kehidupan gelap kepada terang itu hari ini. Bagaimana kita itu menikmati the kingdom of God, janjinya, kuasanya, kebenarannya, damai sejahteranya itu hari ini. Jadi aneh sekali kalau kemudian orang Kristen itu mereka tidak menginginkan gitu kan ya. Ayo kita betul-betul hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Terus jawabnya harus gak usah terlalu fanatik lah, biasa-biasa. Saya mikir begini, kalau saudara tidak mencari sorga di dunia ini, saudara mati buat apa masuk sorga? Kalau saudara tidak begitu menginginkan kerajaan sorga di dunia ya, hidup kudus, menyembah Tuhan, dalam kebenaran, mengalami damai sejahtera melampaui segala akal, itu bagi saudara tidak menarik. Saudara, surga setelah mati itu ya kayak gitu kurang lebih begitu. Dan dikatakan di Yohanes 10:10 aku datang supaya mereka punya hidup dengan segala kelimpahannya. Kapan? Setelah mati? Tidak, di dunia, saudara. Jadi Injil berita baik itu adalah satu kebenaran yang membuat hidupmu di dunia ini jadi begitu berbeda. Bukan cuma bertobat, mati masuk surga. Bukan, sangat bukan. Ya itu iya betul. Jadi tetapi Injil itu menyelamatkan saudara sehingga dalam hidup saudara sebagai orang Kristen kita tuh bukan kayak gini. Banyak orang gambarkan gini. Kekristenan tuh kayak hidupnya tuh naik turun mati naik ke surga gitu. Enggak begitu gambarannya saudara. Babak belur, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam kekhawatiran, bergumul mati-matian, wah setengah mati bertahan supaya tidak murtad gitu. Terus tiba-tiba mati langsung naik ke surga. Tidak begitu grafiknya. Kalau Injil itu bisa membawa saudara ke surga setelah mati, Injil yang sama bisa menghadirkan surga dalam hidupmu itu hari ini. Artinya apa? Orang Kristen itu hidupnya ya, itu dari bertobat, dari nol lah katakannya. Dia tuh kan naik, bertumbuh dalam iman, kekudusan, kasih, dan dia tuh makin harus ya, dia makin lama makin serupa dengan Kristus. Kualitas Yesus itu muncul dalam hidupnya hari ini, dan dia tuh menghadirkan kerajaan Allah, sehingga siapapun yang mengenal orang ini akan melihat, wow, orang ini beda gitu. Kita menghadirkan damai, menghadirkan kebenaran, kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam perjalanan dengan keintiman dengan Bapa, kita mengenal suara Tuhan, kita mengalami saudara, dan betul-betul kayak orang itu mengalami surga gitu. Bukan berarti gak ada pergumulan ya, bukan. Tapi dalam setiap pergumulan itu justru memurnikan iman kita. Itulah hidup dalam kerajaan surga itu membuat kita tuh akhirnya naik. Sampai satu kali seperti kata Paulus, kita bisa mengatakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Tersedia bagi aku mahkota kehidupan. Jadi orang Kristen itu, kalau saya buat gambaran umumnya, kita itu akan bertumbuh naik menjadi seperti Yesus, lebih sempurna, lebih kudus, lebih menang, lebih kuat lagi, lebih serupa Kristus. Sampai titik kita mati, kita tuh kayak melanjutkan gitu. Grafik ini kayak dilanjutkan. Jadi bukan grafiknya tuh boom turun wah hancur itu mati boom masuk surga. Tidak begitu. Kayak orang masuk surga dengan babak belur semua. No. Bagaimana Injil itu bisa membuat saudara babak belur di dunia? Tidak mungkin gitu. Berarti apa? Berarti kita salah memahami Injil. Dan ini Injil ini dinantikan oleh para nabi sepanjang sejarah, saudara-saudara.
Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki kita, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Jadi keselamatan itu sekali lagi, itu tidak hanya bicara masalah hidup setelah mati, bukan. Keselamatan itu hari ini. Hidup selamat itu apa? Hidup dalam kerajaan surga di dunia. Mohon maaf, saya kalau ngomong kerajaan surga di dunia, saya sama sekali tidak ngomong tentang kekayaan, kemakmuran, no. Saya anti Injil kemakmuran, saudara-saudara. Ya, kekayaan materi itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Saudara pelajar Alkitab, kekayaan materi itu seringkali justru menghalangi kerajaan surga itu hadir dalam hidup saudara. Kalau saya ngomong kerajaan surga di dunia ini artinya apa? Anda itu hidup seperti Kristus dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kekudusan, kuasa, dalam kasih, kesabaran. Saudara itu menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup pribadimu. Apa sih kerajaan surga? Kerajaan surga itu sebuah wilayah tempat di mana kehendak Allah itu selalu jadi. Di mana Allah itu menjadi raja, Yesus menjadi raja. Satu kehidupan di mana semua kehendak Kristus itu menjadi kehendak kita. Saya tidak ngomong tentang materi ya, please. Saya tidak ngomong tentang itu. Dan selamat itu apa? Keselamatan itu adalah hidup seperti itu. Bukan kehidupan yang compang-camping yang diajar oleh dosa, kehidupan yang babak belur. Kalau kehidupan Kristen kita kayak gitu, tidak heran kita tidak bisa bersaksi. Mau saksi apa, saudara-saudaraku? Oh, percayalah, kalau mati kamu nanti masuk surga. Ya, ada sih orang yang mau terima itu. Tapi pada zaman sekarang, di mana semua orang pikirannya pendek-pendek semua, saudara-saudaraku. Mereka mikir, boro-boro mati, masih lama kok, gitu. Nah, dikatakan dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini apa? Nah, ini penting, dikaiosun dalam bahasa Yunani. Kebenaran ini, saudara-saudaraku, ini. Sebuah cara di mana manusia itu menerima satu kondisi approve, menerima perkenanan, persetujuan dari Allah. Kebenaran itu bicara masalah integritas, nilai, kemudian hidup, rightness ya, kebenaran, correctness juga hal yang korek, yang tepat gitu, correctness of thinking, cara pikir yang betul, feeling and acting. Dalam Matius 5:20 dikatakan, jikalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Apa kebenaran ini? Gini, selalu saya mau gambarkan ya. Banyak kita manusia itu berpikir bahwa kita itu tidak bisa benar gitu, secara penuh, saudara. Tapi saya katakan begini, hidup benar itu gampang enggak menurut saudara? Bagi saya pada hari ini, hidup benar itu hidup paling gampang. Orang mungkin tidak, salah Pak Agus, orang itu ya mesti ada salahnya, orang itu tidak sempurna, ya enggak. Orang hidup mau benar terus itu tidak bisa, tidak gampang kan begitu. Salah, saudara. Kebenaran itu kayak gini. Kalau saya ngomong tentang Dikaiosune itu bicara masalah apa yang seharusnya. Apa yang sebenar, apa yang seharusnya. Kalau saya gambarkan orang benar seperti orang sehat. Seperti tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu semuanya benar. Pencernaannya benar, metabolismenya benar, tekanan darahnya benar, kadar gula benar. Tubuh yang sehat itu menjadi tubuh yang bebas, menjadi tubuh yang enak gitu. Coba bayangkan kalau saudara sehat ya, sehat. Mau lari jauh bisa, mau angkat barang ya enggak kecetit saudara-saudaraku. Saudara mau bekerja keras, saudara mau tidur ya enak, makan enak, kerja enak saudara-saudaraku. Kenapa? Seluruh tubuhmu itu benar gitu. Semua sistem tubuh ini penyerapan oksigennya benar, penyerapan gulanya benar, semuanya benar. Semuanya berjalan sebagaimana seharusnya. Saudara mau jongkok, mau berdiri, mau rebah, mau lari, mau jalan, mau olahraga, saudara mau apapun yang dilakukan dengan tubuh yang benar, tubuh yang seharusnya, tubuh yang sehat, semuanya jadi nikmat. Nah, kebenaran itu seperti itu, di mana terhadap jiwa seseorang, kalau saudara itu benar, hidup benar ya, Anda tuh bebas gitu. Anda bebas, Anda bahkan bebas mengingini apa saja. Yesus bilang kok, apapun yang kamu inginkan, minta, aku akan berikan. Apapun yang kamu kehendaki. Loh, kok bisa janji seperti itu? Karena begitu kita tuh benar, saudara-saudara. Kepingin yang benar, ya kan? Kebiasaan yang benar, pikirannya benar, semua benar. Itu hidup surga, wes. Kalau ditanya, aku hidup dalam surga itu apa? Satu, kebenaran.
Dalam kebenaran ini kayak tubuh sehat, Anda tuh bebas, tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada benci, tidak ada nafsu zina, tidak ada. Tidak kepingin juga. Tidak ada keserakahan, tidak ada. Kebenaran itu menjadi otomatis gitu. Saudara bisa bayangkan ya, saudara kalau punya tubuh yang sehat, Anda mungkin tidak menyadari bahwa aliran darahmu lancar, kadar gulamu normal. Siapa yang sadar? Kalau nggak dites nggak tahu kok. Kita hanya menikmati aja, tapi semua sistem tubuh itu bergerak atau berjalan dengan sebagaimana seharusnya, dengan benar. Coba bayangkan dalam kehidupan rohani, kehidupan jiwa kita, ini terjadi. Kita oleh Injil, kita tuh hidup dalam dikayusuni kebenaran ini, dalam kebaikan hati, dalam integritas, dalam kebenaran, rightness, cara pikirnya betul, perasaannya betul. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku selaras, saudara-saudaraku, sesuai dengan kebenaran. Saudara bayangkan hidup kayak gitu tuh kayak apa? Itu surga di dunia. Oke, disakiti orang. Ada kok respon yang benar. Kalau kita disakiti itu mesti gimana? Ngampuni. Oh, angel Pak. Sama bilang, angel gini. Kalau saudara menjumpai bahwa mengampuni itu susah, itu kenapa? Karena saudara itu tidak kayak orang itu sakit gitu loh. Kayak tubuh ini punya penyakit, punya kelemahan, terus kemudian disuruh lakukan sesuatu, nggak bisa. Gitu. Misalnya saya nih, saya suruh cium lutut, nggak bisa, saudara-saudara. Ya ini soal lemu gitu loh. Kalau suruh cium lutut, nyantol saya ini gitu kan. Bukannya, tapi kalau dilatih bisa. Nah masalahnya tubuh saya ini tidak se-fit itu. Nah saudara bayangkan dalam rohani, kenapa ngampuni kok susah? Kenapa ya kok khawatir? Katanya 2023 ini, oh resesi dunia. Saya mau tanya saudara, khawatir? Ya semua orang khawatir Pak. Bisa nggak kita nggak khawatir? Bisa. Angel tapi Pak. Kenapa angel? Kenapa susah? Karena kita tidak terbiasa hidup dalam dikayosune ini. Jadi saudara-saudaraku, hidup dalam kebenaran itu menjadi, bagi saya pribadi sekarang, menjadi sebuah pengajaran. Saya tuh bisa melihat, kalau aku tinggal dalam dikayosune ini, bebas. Oh resesi, saya mau tanya sama saudara. Simple kok, logika sederhana aja. Dunia resesi, saya mau tanya saudara, Tuhan tidak bisa pelihara kita kah? Apa kalau dunia resesi, surga ikut resesi? Sederhana kok. Saya yakin saudara mengatakan, oh enggak, surga pasti nggak resesi. Kalau saya tanya saudara, apakah Tuhan sanggup memelihara kita dalam masa resesi? Saudara pasti jawab sanggup, yakin, 100%. Lah kok khawatir lah apa? Ayo. Kita tuh tahu jawabannya, tapi perasaan kita nggak ngikut. Kenapa? Nggak, ya itu tadi, nggak sehat, saudara-saudara. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dilakukan nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya itu tadi, kayak tubuh yang sakit, kepingin lari 10 km, tapi napas nggak kuat, perasaan nggak kepingin. Dilakoni pun jadi nggak karu-karuan, saudara-saudaraku. Oh nggak pernah latihan, oh saya mau lari 10 kilo, langsung lari 10 kilo. Ya pingsan di jalan, tubuhnya nggak kuat, napasnya nggak nututi. Kenapa? Nggak pernah dilatih, nggak pernah hidup di dalam itu, kesehatan itu. Nah, Injil inilah yang membawakan kebenaran dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saya ingin dorong setiap kita ya, hiduplah benar. Hiduplah dalam dikayosuni, lewat Injil ini. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah di mana saudara hidup dalam dikayosuni ini. Begitu saudara itu benar, semuanya itu benar, itu semua jadi enteng. Oh ya, dunia jadi karena jadi gelap. Kita ngomong kok, kamu terang dunia. Terang dunia itu kelihatan kalau semua gelap, saudara-saudara. Saya mikir, jangan-jangan saya sini ya, nanti anak-anak Tuhan akan bersinar terang, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita anak-anak terang, tidak ada kegelapan itu. Bagaimana menyingkirkan kegelapan? Ya dimasuki terang. Begitu terang datang, kegelapan itu langsung pergi. Nah, ini yang dibawa Injil. Jadi saudara-saudaraku, mari kita itu oleh Injil, kita itu mengarahkan diri kita kepada firman Tuhan yang mengajar kita hidup benar. Jangan kemudian mengatakan, oh enggak bisa, ini oleh pendeta, aku bukan pendeta, dan segala macam. Dengan semua alasan itu, Anda akan kesulitan. Gitu. Hidup Kristen itu enak enggak? Enak sebetulnya. Gak enak gimana mau di surga kok. Loh, saya jujur waktu saya mikir, iya. Kalau saya hidup dalam kerajaan surga,
Sorga itu kan diinginkan semua orang, saudara-saudara. Masalahnya kita nggak ngerti sorga itu apa. Kita pikir sorga itu apa? Tempat orang bisa bisa kawin-kawin terus gitu, kayak surganya itu si itu. Enggak lah. Surga itu isinya kebenaran, damai, sukacita, kekudusan. Surga itu apa yang ditunjukkan oleh Kristus dalam kerajaan Allah. Yesus itu waktu datang ke dunia, dia memberitakan Injil kerajaan. Betul nggak? Yesus itu bilang gini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah datang atau sudah dekat. Kalau kita mendengar pesan itu, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang dalam pikiran kita? Kebanyakan kita berpikir, ayo bertobat, jangan berdosa terus, supaya kami mati masuk surga. Itu pemikiran kita. Padahal bukan itu Injil kerajaan itu. Yesus itu bilang gini, bertobatlah. Bertobat itu metanoia. Change your mind. Rubah cara pikirmu. Pikiran lagi hidupmu itu. Kenapa? Kalau kamu benar mikirmu, kalau kamu mengubah cara pikirmu, kerajaan surga itu jadi punyamu. Sekarang, begitu. Makanya dikatakan, the kingdom of heaven is at hand. Sudah di tangan kerajaan surga, sudah ada. Tapi untuk bisa masuk dalam kerajaan, kamu harus mengubah cara pikirmu. Tentang apa? Tentang ini di kayu suni ini. Mana bisa kita hidup benar? Saudara kalau mikir seperti itu, maka saudara kan keliru, kayak tubuh itu kecantol, kayak tubuh itu keseleo, demam, gitu loh. Gak beres gitu, gak nyambung. Kita di gereja muji Tuhan, oh apa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tapi begitu pulang gereja, khawatir gitu. Waduh mateng kok ya apa iki. Loh, gak nyambung gitu. Yang dinyanyikan sama yang diyakini, sama yang dikatakan, yang dirasakan dan dilakukan, gak nyambung kabeh. Itu namanya saudara hidup dalam kondisi terhilang gitu. Gak harus berdosa, enggak. Anda babak belur akhirnya. Percaya tapi tidak percaya. Percaya tapi tidak mengalami. Berdoa tidak dijawab. Kenapa? Gak nyambung semua, saudara-saudara. Nah, Injil itu, kalau Injil itu bisa menyelamatkan saudara mati masuk surga, berita Injil itu bisa membawa saudara itu hidup dalam di kayu suni ini. Next ya, waktunya saya takut nggak cukup. Nah, sebab itulah kebenaran ini membuat Anda tuh harus hidup dari iman kepada iman. Ya enggak sih? Kebenaran Allah itu bersumber dari iman dan memilih pada iman. Akhirnya dalam sebagai orang benar, kita tuh hidup oleh iman, saudara-saudara. Bukan oleh, saya ini kalau mau jelaskan tentang iman, masih panjang lagi. Nantilah saya akan jelaskan bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu tahu. Iman itu dasarnya pengetahuan. Bukan sekedar percaya atau asal percaya. Percaya saja. Tidak bisa orang percaya saja itu. Tapi itu nanti lain waktu. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita hidup dalam kebenaran di kayu suni inilah, baru iman itu akan sangat diperlukan. Kita percaya, kita tahu persis bahwa pengajaran Yesus dalam kerajaan Allah itu adalah yang terbaik, yang membawa pada semua yang kita butuhkan. Injil itu memberikan kepada kita semua yang kita perlukan, semua yang dicari orang, dibutuhkan manusia untuk hidup selamat dalam surga, itu disediakan dalam Injil. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara pada Injil yang lain. Saya menyebutnya sebagai Injilnya setan, saudara-saudara. The Satanic Gospel of the World. Di Alkitab kita ada nggak Injilnya setan? Ada. Ini dia, di Matius 4 ayat 8-9. Ini saat iblis mencoba Yesus di padang gurun. Ini pencobaan ketiga. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Saudara-saudaraku, sekarang jujur ya, jujur. Kalau kita ditanya, misalnya orang Kristen ditanya, siapa yang mau kaya? Semua kita angkat tangan, kita mau kaya. Bagi kita, the best thing dalam hidup ini, hal yang terbaik itu kalau kita itu punya uang banyak. Atau ini loh, kalau kita memiliki kerajaan dunia and all its glory. Ini loh, I will give you the kingdoms of the world and their glory. Ini kabar baik loh, saudara-saudara. Nah, saya mau tanya sekarang, jujur, lebih menarik mana? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa, atau kerajaan dunia dengan segala kemegahannya? Ayo.
Injil Yesus Kristus itu membawa saudara pada dikayusone kebenaran, yang saudara hidupi dari iman kepada iman. Dari kebenaran muncul damai sejahtera, dari damai sejahtera muncul sukacita, ya kan? Dari sukacita muncul kuasa. Iblis bilang, wes gak usah iku lah, langsung tak kasih dunia, seluruh dunia, kekayaan, kemewahan, dan segala kemegahan. Kalau saudara jujur dalam hatimu, yang ditawarkan iblis ini lebih menarik. Kita kerja setengah mati untuk apa? Cari uang, loh. Cari untung sebesar-besarnya. Hari ini orang Kristen banyak kejebak investasi bodong. Kenapa invest? Ya uang harus berlipat. Gimana melipat gandakan uang, gimana mencari uang, uang. Yalah, 8 jam, 10 jam satu hari kita cari apa? Cari uang. Saya tidak menyalahkan ini ya, saudara-saudara. Saya bukan, jangan cari uang. Bukan. Tetapi sadar tidak sadar, saudara-saudara, berita dari iblis ini lebih menarik. Kemewahan. Wah, punya jet pribadi. Oh, kalau orang yang tidak punya rumah, ingin punya rumah yang bagus, ingin punya mobil yang bagus. Kerja setengah mati, supaya apa? Hidup ini bisa punya uang. Punya the kingdom of the world dan seluruh kemuliaan. Saya punya teman-teman yang diberkati luar biasa secara materi. Apakah mereka berhenti bekerja? Enggak. Mereka bekerja lebih keras. Saya punya teman yang menurut saya sudah punya segalanya. Bahkan lebih-lebih. Saya punya teman yang hartanya itu dimakan 7 turunan tidak habis. Sangat kaya. Bisa berhenti kerja? Tidak bisa. Saya sampai tanya sama dia, karena teman baik. Kamu kerja buat apa? Dia jawab, tidak tahu. Tidak tahu, karena uangnya udah banyak sekali. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang saya tanya jujur. Kamu kerja keras buat apa? Tidak tahu. Tidak bisa berhenti. Padahal kebutuhan manusia itu terbatas. Kita mau beli ranjang, saya punya teman itu ranjangnya itu 2 kali 5 meter, khusus gitu. Ya, pesan ranjangnya itu 2, biasanya kan 2 kali 2 itu king size. Ini 2 kali 5, ya biarpun 2 kali 5 dia tidur ya di situlah. Masuk tidurnya mau gulung-gulung 5 meter kan ya enggak. Kebutuhan manusia terbatas. Tapi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini tidak terbatas. Dan betapa banyaknya orang Kristen itu percayanya kepada Injil Kristus, tapi yang diinginkan Injilnya setan. Itu masalahnya. Kenapa kita tidak bisa menginjil? Karena saudara kalau melihat Injil yang asli, itu tidak menjanjikan dunia, kerajaan dunia. Hari ini yang dicari orang apa? Dunia, uang. Ya, toh, ada lagunya, toh. Apa yang dicari orang? Ya, uang, ya, uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, siang, malam, pagi, petang, uang. Bukan berarti kita nggak boleh kerja. Saya pribadi punya prinsip kerja bukan cari uang. Pak saya kerja itu melakukan apa yang Tuhan rencanakan untuk membuat dunia jadi lebih baik. Kita butuh uang, butuh lah, perlu uang. Tadi Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua yang kamu perlukan ditambahkan kepadamu. Jadi uang itu sebetulnya tidak usah dicari, saudara-saudara. Anda tuh mencari kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, Anda tidak mungkin kekurangan. Tapi Anda mungkin juga, Anda tidak akan jadi orang yang kaya berlebihan setengah mati. Saya ini kadang-kadang suka nantang orang. Kalau saya kasih kamu uang 1 triliun misalnya, kamu pakai buat apa? Saudara harus jujur ya, bingung saudara. 1 triliun buat apa? Rumah, ya beli rumah lah, mobil lah. Terus kalau sudah mau rumah mobil, itu sosok yakin saudara, itu 1.000 miliar. Saudara kan menjumpai bahwa uang itu sebetulnya ini. Uang, saya tuh pernah survei, kebutuhan manusia rata-rata itu, orang tuh ya, kalau gajinya itu sudah mencapai 80 juta per bulan, 80 juta kira-kira per bulan, orang itu sudah tidak bisa pakai uang. Artinya apa? Dengan penghasilan 80 juta per bulan, semua yang dia butuhkan akan tercukupi. Rumah dia bisa beli, mobil, apapun dia bisa beli. Asuransi segala macam. 80 juta per bulan. Nah, coba bayangkan,
Saya tahu banyak orang gaji di atas 100 juta, 200 juta, 300 juta. Apalagi orang-orang yang punya perusahaan, punya pabrik, segala macam. Miliaran masuk. Nah, kalau uang itu tidak bisa dipakai, terus larinya kemana? Larinya ke 1 Yohanes 2 ayat 16 ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Atau kerajaan dunia yang ditawarkan iblis itu. Kerajaan dunia dan segala kemegahannya itu isinya apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hawa nafsu, ingin dilihat orang, oh aku sukses, dan kesombongan, keangkuhan hidup. Beli barang jam tangan miliaran, untuk apa? Ya tiga ini, sorry itu sih. Saya bukannya menghakimi, tapi bikin suara-suara. Waktu Anda membeli sesuatu secara bermewah-mewah, saya mau tanya, apa yang Anda kejar? Kerajaan Allah atau kerajaan dunia ini? Lukas 16 ayat 15 dikatakan, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara perhatikan ini. Dalam Lukas 16 ayat 13 itu dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 15 yang mengatakan, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi apa yang dicari orang, keinginan daging mata dan keangkuhan hidup, yang membuat orang itu bangga secara duniawi, itu dibenci oleh Allah. Makanya saya tidak percaya dengan Injil kemakmuran, saudara. Orang kaya, orang miskin di depan Allah itu sama. Orang kaya bukan lebih diberkati, tidak. Orang kaya itu dikasih tanggung jawab lebih bagi saya. Berjaga-jaga dan waspadalah, saudara. Kalau saudara punya harta banyak, please, mohon maaf, sejujurnya, perjanjian baru tidak ramah terhadap orang-orang yang beruang banyak. Saya pernah mencoba meneliti semua, saudara. Hampir semua cerita di perjanjian baru, orang kaya itu di neraka tempatnya. Bukan karena mereka kayak saudara ingat ilustrasi orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu. Tiba-tiba orang kaya mati masuk neraka aja. Tidak dikatakan bahwa dia itu berdosa, enggak. Seolah dia hanya masuk neraka karena terlalu kaya, begitu. Saya bukan menakut-nakuti orang kaya, tapi maksud saya begini. Jangan sampai kita tuh kemudian mengikuti Injil iblis itu dengan mengatakan, kalau aku uang banyak, artinya aku ini diberkati Tuhan. Tidak mesti, saudara-saudaraku. Berkat Tuhan itu bukan itu. Berkat Tuhan itu mencukupkan, memberi kepuasan bagi saudara. Dan saya kasih tahu, harta berlimpah itu tidak membawa kepuasan, itu membawa pada kehausan yang tidak masuk akal. Percaya saya, saudaraku, kepuasan itu bukan dari kelebihan, kepuasan itu dari kata cukup. Contentment itu, saudara, satisfaction itu dari konten, cukup. Saudara pikir berlebih itu lebih puas? Tidak. Gampang kok. Saudara kalau makan lah, saudara mau makan suka apa? Coba saudara makan cukup. Enak, puas, leko. Coba makan 10 porsi, saudara. Seenak-enak, makan lebih-lebih. Saudara tidak akan puas, saudara akan sakit, saudara akan merasa muak, saudara akan kehilangan rasa, mati rasa. Saudara akan menjadi gak karuan, perasaan bertambahan. Padahal itu barang enak, tapi dibikin berlebih. Kelimpahan itu tidak mendatangkan kepuasan. Justru kelimpahan itu akan mendatangkan berbagai pencobaan. Saya bukan anti hidup berlimpah. Ada orang diberi berlimpah, kayak teman-teman saya ngomong sama mereka, kamu punya tanggung jawab yang berat. Tanya Tuhan, untuk apa itu? Ya pasti bukan untuk memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya pasti bukan untuk beli barang-barang super mewah, super mahal. Untuk nih, aku bisa beli. Bukan itu, pasti bukan itu. Pasti bukan itu. Makanya Yesus bilang, kamu tidak bisa menyembah kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon. Nah, kalau saudara itu Injil yang saudara banggakan, lebih bangga mana saudara? Hidup benar atau hidup kaya? Saya mau tanya. Ayo. Lebih bangga mana kita jujur? Kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, atau kita hidup dalam kemewahan? Rasanya lebih gampang membanggakan kalau rumah kita besar, ajak pendeta masuk. Ya, wih hebat rumahmu Cik Api, gitu. Rasanya jauh lebih gampang itu. Tapi kalau sudah benar, damai, dan sukacita, tapi gak ada duit, apa? Nah, kan gitu, saudara. Nah, ini pola pikir gitu loh. Sekali lagi, saudara-saudara, mungkin sudah mendengar ini, sudah mungkin dalam hati, yo enak Pak ngomong, ya boleh, gak duit ya sorok kita, kan gitu. Karena saudara percaya pada Injilnya iblis ini.
Bahwa yang dibutuhkan manusia itu dunia. Yang dibutuhkan manusia itu uang. Yesus sudah ngomong, manusia itu hidup bukan dari roti saja, dikatakan, atau bukan dari uang saja, tapi hidup dari setiap firman diucapkan. Ini kayak dua cara pikir. Makanya Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengejar Injil kerajaan surga sambil mengingini Injil kerajaan iblis. Makanya orang Kristen tidak berani menginjil. Karena gak nyambung. Satu hal percaya Injil Yesus Kristus, tapi dalam hatinya yang dikejar itu Injilnya ini. Injilnya iblis ini, saudara-saudara. Gak bertumbuh akhirnya. Akhirnya orang Kristen itu menjadi orang yang kayak double standard gitu. Yesus sudah ngomong, kamu tidak bisa hidup dengan dua nilai ini. Kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, katanya Yesus begitu. Makanya metanoia, bertobatlah. Ubah cara pikirmu. Pembaruan akal budimu, ubah. Apa? Kejar kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak menjanjikan apapun di seluruh dunia. Tidak ada, saudara-saudaraku. Yang dijanjikan kerajaan Allah itu apa? Anda itu dicukupi. Cukup. Dan Anda itu puas. Bebas dari khawatir. Bebas dari dosa. Hidup benar. Semua kebenaran jadi indah. Jadi gampang. Jadi masuk akal. Tidak akan lagi kita ngomong, wah Kak Iso, teori itu. Tidak akan ngomong begitu. Semua yang dikatakan firman itu ternyata, ya itu sih benar. Dan kalau dilakukan, Anda akan mengalami surga. Kalau orang sudah kayak gitu, tidak khawatir. Mau khawatir apa, saudara-saudara? Anda akan menjumpai bahwa semua doamu dijawab, doa dijawab, doa dijawab, doa dijawab. Mau khawatir apa? Yang khawatir ya orang-orang yang memegang kerajaan dunia dan segala kemegahannya ini. Perang, sepi kerjaan, bingung mereka, goncang. Kita nggak usah goncang lah. Sepi ya sepi lah, saudara-saudara. Yang penting Tuhan pelihara. Belajar hidup cukup, mencukupkan diri dalam segala sesuatu dengan sukacita. Bersyukur atas semua kesempatan, semua berkat yang Tuhan berikan. Kaya enggak kaya itu urusan belakang. Tuhan mau saudara kaya, saudara akan kaya kok. Percaya saya. Kalau Tuhan panggil saudara jadi orang kaya, saudara pasti akan kaya. Tapi kalau Tuhan tidak menetapkan saudara itu berlebih harta, ya saudara mau kerja, ngotot. Dikatakan di Alkitab itu katanya apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah apa-apa, saudara. Dan Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Bukan berarti, oh kosong kerja, tidur aja. Bukan. Tapi kadang-kadang kita itu salah arah gitu. Bekerja dengan khawatir, mati-matian, kepingin kaya, dan segala macam. Sambil melayani Tuhan. Double standard. Dan itu jadi berat akhirnya. Karena saudara percaya, tapi tidak percaya. Yesus bilang, kamu tidak bisa ngabdi pada dua Tuhan. Tidak mungkin. Kalau dicoba, berat setengah mati. Akhirnya muncullah kata-kata itu, oh gak iso, tidak gampang, enak lah ngomong. Kenyataannya tidak begitu. Kenapa orang bisa berkata begitu? Karena mereka mencoba hidup dalam dua Injil ini. Mencoba menghidupi dua-duanya, tidak mungkin semuanya. Justru lebih gampang kan kerajaan dunia, lebih jelas ketok, lebih senangnya lebih cepat. Kalau sudah punya kerajaan dunia dan segala kemegahannya, Anda bebas dari kekhawatiran. Tidak usah khawatir, duit wakil kok gitu. Sepertinya begitu. Padahal zaman sekarang orang-orang yang paling khawatir adalah orang-orang yang kaya, justru sudah duitnya akeh tambah khawatir. Injil mana yang saudara itu banggakan? Ini pertanyaan terakhir. Which gospel that you are not ashamed of? Saya pesan ini betul-betul berbicara dalam hati saya. Saya itu bisa ngomong ini berjam-jam bagaimana Injil itu mengerjakan bagiannya. Dan bagaimana hidup dalam kebenaran itu jauh lebih baik secara logika loh ya, dibandingkan dengan semua gaya hidup, baik hidup dalam kemewahan, kekayaan. Saya katakan hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang jauh lebih baik, lebih memuaskan. Dan di mana-mana saya mengatakan, saya menantang anak-anak muda di gereja saya, kamu yang punya banyak duit, saya bilang, kamu pikiran lagi, saya bilang, metanoia, rubah pikiran. Kamu yakin tak? Kalau uang kamu kerja keras, uangmu makin banyak, hidupmu puas, yakinlah kamu. Dan biasanya orang itu malam, iya. Mereka sadar. Dan Yesus bilang, rubah cara pikirmu. Bertobatlah itu maksudnya metanoia, rubah cara pikir. Kalau pikiranmu benar, cara pikirmu benar, surga itu jadi punyamu hari ini. Amin.
Saya pikir cuma itu, kita doa ya. Kita doa sebentar, nanti saya serahkan kembali ke Bu Maria. Tuhan, kami mendengar pesan-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang mencerahkan hati, menerangi hati kami. Kalau kami tanpa disadari kami sudah disesatkan oleh Injil dari iblis itu. Kami memandang bahwa mungkin dari mulut kami mengatakan bahwa kami percaya pada kerajaan sorga. Tetapi sesungguhnya kami cari dengan segenap kekuatan kami justru kerajaan dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua yang kami butuhkan ditambahkan. Tapi kami lebih suka untuk mengumpulkan harta, kami lebih suka untuk dengan menumpuk harta. Kami ini punya rasa aman. Kami pikir dengan tabungan, dengan aset, dengan deposito kami yang sekian puluh miliar mungkin, kami ini aman. Kami ini terjamin. Padahal firman-Mu sudah mengatakan bahwa orang yang mempercayakan diri pada kekayaannya itu akan jatuh. Kami akan binasa dalam kegelapan kalau kami ini berpikir bahwa kekayaan kami menjamin. Sudah 2-3 tahun terakhir kami mengalami pandemi dan kami melihat saat pandemi melanda bahkan orang-orang dengan uang sebanyak apapun, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan nyawa mereka. Kami melihat orang-orang harus meninggal dunia, baik orang yang kaya maupun yang miskin. Kalau Tuhan sudah panggil pulang, tidak ada orang yang bisa mempertahankan nyawanya. Barang nambah umur 1-2 detik aja tidak bisa, Tuhan. Sadarkan kami bahwa kekayaan kami itu sesungguhnya tidak ada artinya. Kalau kami diberi kesempatan untuk punya harta benda, itu artinya Tuhan beri kami tanggung jawab yang besar untuk menggunakannya untuk maksud-maksud dan rencana dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bukan untuk membangun kerajaan dunia. Bukan untuk hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan, nikmat Roh Kudus menyertai setiap kami pada hari ini. Berdoa untuk setiap jemaat, anak-anak Tuhan yang mendengar pesan ini. Metanoia, bahwa kami dalam pertobatan. Bahwa kami untuk menyadari bahwa Injil yang diberitakan oleh kitab suci, itu adalah berita yang terbaik. Yang membuat kehidupan kami ini hidup betul-betul dalam kerajaan surga, dalam segala kepenuhannya. Hidup dalam segala kepenuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus mengobarkan kerinduan dalam hati jemaat. Beri kami kerinduan untuk mengenal Injil itu lebih lagi. Apa sih yang dijanjikan oleh Injil itu? Dan itu pasti lebih baik daripada apa yang dijanjikan oleh dunia ini. Jauh lebih baik. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kerajaan sorga itu. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Celikkan mata hati kami, Tuhan. Uji hati kami, murnikan hati kami. Supaya kami bisa melihat dengan terang. Supaya mata kami ini disembuhkan untuk melihat bahwa sesungguhnya yang paling berharga adalah Engkau. Hidup kekal di dalam Tuhan. Hidup dalam kerajaan sorga, itu yang paling bernilai dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap anak-anak-Mu berbicara lebih lanjut dalam hidup mereka. Bahwa mereka bertumbuh dalam iman, dari iman kepada iman, dan hidup dalam kebenaran Injil. Sehingga mereka menikmati seluruh hidup mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.